Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla telah diberikan kemampuan kembali untuk beribadah, untuk kembali beraktivitas, untuk kembali bersyukur kepada Allah, dihidupkan kembali setelah dimatikan beberapa saat. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau dan umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Para jamaah sekalian Masjid Al-Bidayah, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi hari ini saya kembali bisa bersilaturahim dengan para jamaah sekalian di kesempatan yang bahagia ini. Sebagai orang mukmin, seorang muslim, dia hendaknya memang selalu menjaga silaturahimnya. Meskipun sejatinya makna silaturahim itu sempit ya. Karena silat dan rahim itu artinya menyambung kekerabatan yang sama-sama serahim, itu sejatinya. Saudara kandung kita, saudara dari ayah kita atau ibu kita, itu namanya silaturahim, itu sesama mereka. Sejatinya maknanya sempit itu. Cuma kalimat ini sudah sangat umum, khususnya di Indonesia. Karena kalau misalkan ada saudara kita ingin berkunjung ke rumah kita, itu namanya saya mau silaturahim, padahal dia tidak ada hubungan rahim sama sekali. Yang benar apa? Yang lebih tepat sebenarnya ziarah. Cuma kadang kalimat ziarah di sini udah arahnya ke kuburan gitu. Sejatinya makna silat dan rahim itu artinya menyambung kekerabatan yang sama-sama serahim. Apalagi kalau tadi kerabat dekat, kerabat saudara kandung itu namanya silaturahim, karena rahim. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu rahim sesama pemiliknya. Jadi sebenarnya sejatinya seorang ahli ilmu itu mereka bersaudara. Sehingga tidak ada celah harusnya untuk berdebat, bermusuhan siapapun. Karena rahimun baina ahli. Harusnya dia jadi satu rahim. Itu rahim ilmu, yaitu rahimnya nubuwah, rahimnya wahyu. Baik, intinya saya kesini menyambung kekerabatan atau juga sekaligus menyambung ukhuwah iman, ukhuwah Islam, dan ukhuwah yang lain. Para jamaah sekalian, rahmati Allah, hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita baik di Indonesia atau di Palestina gitu. Mereka senantiasa merasakan hal-hal yang bisa dikatakan adalah kehimpitan atau kesempitan. Saudara-saudara kita di Sumatera hari ini, mereka dilanda musibah yang mungkin sudah 10 harian ini, bapak-bapak semua atau ibu-ibu atau jamaah sekalian sudah menyaksikan itu.
Kalau saya lebih memilih tidak untuk menyalahkan siapapun. Kalau saya lebih memilih menyalahkan diri sendiri. Karena bisa jadi karena ada akibat dari kita juga. Bahkan bisa jadi itu adalah hasil dari apa yang kita sebut sebagai kurikulum pendidikan. Menghasilkan bagaimana sejatinya kita dengan alam semesta ini. Dalam sebuah karyanya, salah seorang pemikir Islam, beliau bernama Dr. Majid Irsan Al-Kilaini, beliau mendefinisikan hubungan sesama kita dengan alam itu adalah alaqatut taskhir, hubungan hak pakai, hubungan mengelola, bukan mengeksploitasi dan merusak. Harusnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, dan Allah menundukkan mereka semua itu untuk kalian, bukan untuk dimakan sekenyang-kenyangnya, tapi untuk bagaimana hubungan kita dengan alam itu adalah hubungan saling menjaga. Nah, melihat dari semua fenomena atau kejadian hari ini, saya lebih kepada bukan menyalahkan satu pihak dan lain sebagainya. Saya lebih ingin mengajak bahwa ternyata mungkin ada yang salah dari kurikulum pendidikan kita. Karena sejatinya orang-orang yang katakan merusak alam itu bisa dikatakan mereka bukan orang bodoh, Pak. Mereka orang pintar, tapi dengan ilmunya merusak. Ya, mohon maaf, kalau orang bodoh paling menggergaji pohon gitu, kayak gergaji biasa. Ya, menggali tanah itu paling pakai cangkul biasa. Tapi ini dengan alat-alat berat dan lain sebagainya. Itu artinya dengan ilmu mereka merusak alam Allah. Saya tidak fokus ke sana, tapi saya akan membahas dari sisi lain bagaimana kita menyikapi apa yang kita lihat hari ini, baik kita yang tidak merasakan ataupun mereka, saudara-saudara kita yang merasakan. Maka tema kali ini adalah tentang husnuzon kepada Allah. Kita sering mendengar makna husnuzon kepada sesama gitu. Atau bahasa kitanya berprasangka baik. Al-dhon itu prasangka yang bisa dikatakan dalam definisi bahasa Arab itu dia ada di antara keyakinan, al-ilm, dan di antara keraguan atau asyak. Dhon itu posisinya bisa dikatakan antara dua hal ini, antara al-ilm, keyakinan penuh pengetahuan sesuatu, dengan asyak, dengan keraguan. Dhon itu bisa dikatakan berada di antara tengah itu. Nah, bagaimana kita memaknai husnuzon itu, khususnya kepada Allah Azza wa Jalla, melihat kondisi kita hari ini dan kondisi saudara-saudara kita hari ini. Saya pernah melihat sebuah potongan video pendek, mungkin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, di salah satu daerah di pengungsian di Gaza kala itu. Ada salah seorang khotibnya, dan dia kalau tidak salah sudah syahid juga. Dia mengatakan, urusan kalian ini bukan dipegang oleh Amerika, bukan dipegang oleh Israel, Inggris, dan lain sebagainya. Mau mereka ngapain, mau bikin aturan atau mau bikin apapun, terserah. Urusan gitu, yang maha menguasai kita itu Allah. Kata mereka dengan penuh keyakinan. Terus si imam tadi bilang, ala fa ahsinu dhannakum billah. Saya sangat
terpesona dengan kalimat itu. Beliau khutbah atau beliau orasi di tengah semua puing-puing bekas rumah mereka. Mereka mengatakan ala fa ahsinu dzannakum billah. Maka perbaikilah hubungan atau perbaikilah prasangka kalian dengan Allah. Penuhi hati kalian dengan husnuzan kepada Allah. Bukan malah kecewa, bukan malah menyerah, bukan malah menaruh prasangka buruk kepada Allah. Husnuzan itu pernah diajarkan kepada kita oleh seorang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan tentaranya itu, orang-orang yang bersama Nabi Musa sudah khawatir. Mereka akan ditangkap, mereka akan disusul oleh Firaun, mereka akan dibunuh. Karena di depannya benar-benar laut. Nggak ada jalan keluar. Tapi ada satu kalimat menarik dari Nabi Musa dan diabadikan oleh Al-Quran. Ya. Ketika semua mengatakan tidak, ketika semua yang bersama Nabi Musa mengatakan ini mustahil, kita akan ditangkap oleh Firaun, kita akan dibunuh, nggak ada jalan buat kita. Semuanya ngomong kayak gitu, yang bersama Nabi Musa. Tapi Nabi Musa beda. Nabi Musa punya keyakinan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Kalimat Nabi Musa diabadikan dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak begitu, tidak seperti yang prasangka kalian itu, tidak seperti yang kalian khawatirkan, tidak seperti yang kalian cemaskan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini sesungguhnya bersamaku ada Allah, Tuhanku, Rabbku, yang akan memberikanku petunjuk. Terserah Allah. Itu menyisakan ruang husnuzan kepada Allah. Saat semua orang mengatakan tidak mungkin, saat semua orang mengatakan ini kemustahilan, tapi Nabi Musa menyisakan husnuzannya kepada Allah dengan mengatakan kalla, sekali-kali tidak seperti yang kalian sangkakan. Hitungan manusia mungkin akan mengatakan ini nggak mungkin. Sekalipun para ahli mengatakan ini mustahil. Para dokter bilang memvonis orang ini akan mati, akan begini segala macam. Kalla, kata Musa alaihissalam. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Allah yang akan memberikanku petunjuk. Sayahdin. Allah akan memberikan petunjuk kepada. Itu husnuzan. Itu husnuzan kepada Allah. Ya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mempercayakan atau menyisakan di dalam hatinya ruang untuk terus berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana prasangka Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat berhusnuzan bahwa Allah bersama beliau. Kita tahu kisah bagaimana Nabi kita dan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika harus bersembunyi di gua Thur dari kejaran orang-orang kafir kala itu. Nabi kita mencoba menenangkan saudaranya, sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan ini kita akan dikejar ya Rasul. Kita akan kena, kita akan, bahkan kalau orang itu melihat ke bawah aja dia akan menemukan kita. Kemudian diabadikan oleh Al-Quran bagaimana Rasulullah SAW menenangkan sahabatnya ini. Ya, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idhuma fil ghar, wa qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Dalam ungkapan lain diabadikan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah SAW mencoba menenangkan, wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana pendapatmu?
Jika kita berdua, Allah lah yang ketiga. Nah, Bapak-bapak sekalian, inilah husnuzan dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka menyisakan bahkan menyediakan dalam hatinya ruang untuk terus berprasangka baik, sekalipun kondisi tidak menguntungkan dalam kacamata dia, dalam kacamata manusia. Baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka itu artinya ada hubungan. Kalau kita maknai kita sebagai seorang hambanya Allah, kemudian Allah mengatakan, aku bagaimana, atau aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Berarti para jamaah sekalian, kalau kita selalu buruk sangka sama Allah, selalu buruk sangka, kalau kita selalu menaruh kekhawatiran berlebihan, kemudian buruk sangka lah, kita tahu semua makna buruk sangka itu. Ya. Kemudian merasa, ya Allah, ini kapan kayak saya ditolong gitu. Kapan saudara-saudara kita di Gaza ditolong, ya Allah. Mana buktikan kekuasaan-Mu, ya Allah. Atau buruk sangka yang lain. Ya. Maka Allah tergantung hamba yang tadi itu. Jadi hamba itu dibuat hatinya terus merasa punya prasangka sama Allah yang buruk-buruk. Belum lagi kalau ditakdirkannya atau Allah menguji dia lebih dengan kondisi yang selalu seperti itu. Makanya bentuk istidraj itu, Bapak-bapak, tidak melulu hal-hal yang baik. Maksudnya hal-hal yang baik itu, istidraj itu artinya sebenarnya diulur terus. Dan selalu enggak maknanya dalam kekayaan atau dengan nikmat, enggak selalu. Hatta dia berprasangka kepada Allah bisa jadi itu terus dalam istidraj. Apalagi tadi saya bilang dia terus diuji oleh Allah untuk tentang prasangkanya. Akhirnya dia berprasangka buruk terus sama Allah. Kemudian menuduh Allah yang tidak-tidak. Allah tidak adil, Allah tidak menunjukkan kekuasaannya. Sampai hari ini saya baca-bacain komentar itu ada yang seperti itu. Itu karena lemah imannya. Karena lemah iman dalam hatinya. Seakan, ya Allah ini udah parah banget. Bencana sudah parah, yang di Palestina juga sudah parah. Mereka 2 tahun lebih begitu segala macam. Orang beriman menyisakan husnuzan kepada Allah. Kita nggak sabaran. Dahulu Rasulullah SAW juga pernah dibegitukan oleh salah seorang sahabat. Saya lupa namanya. Ini masih fase di Mekah. Suatu kali sahabat itu minta ke Rasulullah. Kan waktu itu di Mekah sangat diganggu oleh musyrikin. Rasulullah diminta untuk, ya Rasulullah, ala tastansiruna, ala tad'ullah alana. Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak berdoa kepada Allah, engkau enggak minta tolong sama Allah biar kita nih di Mekah enggak diganggu terus? Rasulullah menjawab, kalian buru-buru. Kalian terlalu terburu-buru. Terus Rasul bilang, sesungguhnya dahulu ada orang-orang sebelum kalian yang badannya, ini hadis sahih, badannya dibelah jadi 2. Kiri dan kanan dibelah jadi 2 badannya. Jadi ceritanya dia dimasukkan ke dalam tanah. Terus kayak ada pisau itu untuk membelah 2 bagian badannya, jadi terbelah jadi 2. Tidak cukup sampai situ kata Rasulullah. Badan yang terbelah 2 itu kulitnya dipisahkan dari tulangnya dengan sisir yang terbuat dari besi. Terus Rasul bilang,
mereka itu dibegitukan itu karena mereka bertahan dengan keimanan mereka. Kalian belum ada apa-apanya, kalian belum seberapa gitu. Pasti diuji lah. Rasul mau mengajarkan, ayo husnuzon kepada Allah. Pasti akan Allah tolong. Tapi kita masalahnya memang manusia itu selalu merasa ingin instan. Pertolongannya ingin instan. Keajaiban dari Allah selalu ingin cepat datangnya gitu. Padahal selama kita merasakan atau menaruh dalam hati kita husnuzon itu, selama itu kita juga mendapatkan pahala dari Allah, karena husnuzon itu bagian dari amalan hati yang juga diganjar oleh Allah atas amalan. Baik. Karena itu husnuzon bagian dari salah satu keimanan dan tauhid yang dia adanya dalam hati manusia, atau ada dalam hati seseorang. Jika dia menguat, maka bisa dikatakan keimanannya juga sedang menguat. Sebagaimana jika dia melemah, maka bisa dikatakan dia sedang merasakan kelemahan iman dalam hatinya. Baik. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata tentang husnuzon, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang tidak usah diragukan lagi bagaimana husnuzon mereka kepada Allah. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud, ahli Qur'annya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perawakannya tidak besar, perawakannya kecil, bahkan bisa dikatakan kurus. Sampai-sampai ada kisah Bapak Abdullah bin Mas'ud lagi naik sebuah pohon, betisnya tersingkap gitu. Saking kecilnya, saking kurusnya, sampai diketawain sama sahabat yang lain. Terus Rasul agak marah. Kata Rasulullah, seandainya betis itu ditimbang, itu masih lebih berat daripada amalan kalian semua. Ini sosok mulia namanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata tentang husnuzon. Kata beliau, demi zat yang tidak ada sembahan selain Dia, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang hamba berhusnuzon kepada Allah kecuali Allah memberinya sesuai prasangkanya. Ya, kalau kita husnuzon, maka Allah akan datangkan sesuai apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Karena seluruh kebaikan itu berada di tangannya. Maksudnya di sisi Allah, di tangan Allah. Baik, para jamaah sekalian, kira-kira kapan kita diminta benar-benar harus husnuzon? Itu amalan hati, amalan sepanjang masa, amalan hati sepanjang masa. Tapi kapan waktu atau keadaan atau kondisi di mana kita sangat diperlukan untuk husnuzon kepada Allah? Kapan saja. Kita yakin husnuzon itu mah sepanjang usia kita, dalam hati kita. Tapi kira-kira kapan saja kondisi atau keadaan atau waktu-waktu yang kita diminta untuk menebalkan husnuzon kita kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Ya. Yang pertama, ketika salah seorang berdoa kepada Allah. Jadi bahkan termasuk doa yang salah seperti ini, Pak. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku jika kamu mampu. Jika kamu mau. In syi'ta. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku kalau kamu mampu atau kalau kamu mau. Itu mana bukan bentuk dari husnuzon itu kayak mensyaratkan. Bahkan lebih terkesan menuduh Allah nggak mau, menuduh Allah nggak bisa, nggak mampu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Mintalah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi hatimu yakin
penuh dengan husnuzon, Allah akan mengabulkannya. Kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi, bahwa seorang hamba itu atau bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya, maka kalau kita lagi minta, penuhi hati kita dengan husnuzon, akan Allah kabulkan. Bukan keraguan, ini terlalu berat gak sih gitu, ini terlalu muluk-muluk gak sih? Enggak. Allah yang punya semua ini, Rabbus samawati wal ard. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Apa yang mustahil bagi Allah? Tadi seperti Musa permintaannya. Saat semua orang mengatakan mustahil, tapi Musa dengan husnuzannya bilang, ada Allah yang akan menunjukkan jalan. Mungkin hari ini ada orang-orang yang divonis oleh ahli, oleh dokter, oleh apapun. Manusia, sama-sama manusia juga ini. Terus dia bilang, Bapak, usia Bapak gak lama lagi. Mungkin gini segala macam. Dari hasil temuan gini. Bukan kita anti dengan ilmu. Bukan kita nggak terima dengan ilmu yang ada dalam kedokteran, bukan. Tapi sisakan. Itu yang ngomong manusia juga. Yang kondisinya atau yang urusannya, yang ilmunya di tangan orang ini, di tangan Allah. Di tangan yang maha menentukan seluruh keputusan di atas muka bumi. Kan banyak juga itu Pak, kisah-kisah orang udah divonis masih hidup juga. Dan lain-lain gitu. Ya. Maka Rasul pesan, kalau kamu berdoa, pastikan hatimu yakin, penuh dengan husnuzon. Yakin akan dikabulkan oleh Allah. Bukan malah ragu. Ini muluk-muluk gak sih? Ini berlebihan gak sih? Ini Allah mau akan terima atau tidak gitu. Ya. Karena seorang hamba tahu pasti dia berdoa kepada yang maha segalanya. Apapun, bahkan sesuatu yang mungkin tadi saya katakan menurut hitungan manusia dia sudah mustahil. Ya. Hitungan manusia mungkin sudah ini mah nggak akan selamat, nih nggak akan ini dan itu kan manusia. Disitulah husnuzon kita sisakan. Disitulah hati kita perlu ada ruang khusus untuk husnuzon kepada Allah. Juga ketika berdoa kita diminta untuk tidak tergesa-gesa tadi. Ya. Orang yang tergesa-gesa itu apa? Maksudnya gini, dia berdoa yakin dia yakin kepada Allah. Husnuzon dia kepada Allah, tapi buru-buru tadi. Bayangin baru doa subuh maunya zuhur udah ada. Itu namanya musta'jilun. Walakinnakum musta'jilun. Kata Rasulullah, setiap doa kalian itu diijabah. Paling enggak kalau doa kita itu Bapak-bapak, kalau kita berdoa itu paling enggak ada 3 kemungkinan. Segera diijabah oleh Allah, ditunda ijabahnya oleh Allah, atau doa kita itu sendiri disimpan untuk tabungan kita di akhirat. Jadi nggak mesti doa itu sia-sia, nggak akan sia-sia. Dalam hadis Rasul bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa aja itu udah ibadah. Artinya nggak mesti diijabah aja itu sudah jadi salah satu ibadah dan itu pasti ada catatannya di sisi Allah. Makanya doa itu paling tidak ada 3 kemungkinan. Doa diijabah dengan waktu atau sesuai yang kita inginkan. Kedua, doa yang mungkin ditangguhkan sampai Allah yang maha tahu kapan diberikannya. Yang ketiga, doa itu disimpan oleh Allah buat di surga, buat di akhirat. Bahwa doa itu adalah ibadah sendiri, di kita doa sendiri. Dan ada kalimat bagus dari salah seorang khalifah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tidak peduli dengan urusan aku diijabah atau tidak diijabah doa. Saya nggak peduli dengan doa saya diijabah oleh Allah atau tidak. Yang saya syukuri adalah saya diberikan kemampuan untuk berdoa. Ini husnuzonnya Umar. Selanjutnya Umar mengatakan, karena kata Umar, kalau saya diberikan kemampuan untuk berdoa, itu artinya sepaket Allah memberikan ijabahnya. Itu husnuzon. Ya, Umar mengatakan,
Tidak ada urusan saya dikabulkan atau tidak dikabulkan doa saya. Yang saya pahami atau yang saya syukuri adalah, kata Umar, bagaimana saya bisa mampu terus berdoa? Karena saya yakin, nah ini husnuzan. Karena saya yakin kalau Allah memberikan kemampuan saya berdoa, maka Allah memberikan ijabahnya sepaket dengan doa tersebut. Gitu ya. Jadi kondisi pertama yaitu ketika berdoa. Ketika seorang mukmin, kita semua berdoa, maka tebalkan husnuzan itu di situ. Bukan malah pesimis, ya, bukan malah menganggap Allah nggak mengabulkan dan lain sebagainya. Baik, yang kedua para jamaah sekalian, kapan waktu untuk kita lebih lebih tebal husnuzannya di saat-saat apa gitu. Yang kedua, para ulama menyebutkan ketika dalam beramal saleh. Kalau tadi doa salah satu amal saleh, tapi terlalu khusus doa itu memang ada kondisi tertentu karena hatinya yang sedang lebih bermain. Lisannya mengucap, hatinya berharap, gitu kan. Yang kedua, ketika beramal saleh. Amal saleh itu kan banyak, ada yang lisan, ada yang hati, ada yang kondisi yang seluruh anggota badan kita. Intinya amal soleh secara umum, gitu ya. Maka seorang harus yakin untuk seseorang harus husnudzan bahwa amalannya akan diterima oleh Allah. Ya. Khususnya dengan memperhatikan adab-adab dari amal soleh tersebut, gitu ya. Jangan sampai dia modal yakin, modal husnuzon sama Allah, sholat gak wudu, itu salah. Gitu. Itu salah. Karena dia gak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ibadah tersebut. Enggak, saya husnuzon, saya terima sholat saya. Bapak udah wudu? Belum, ya. Itu mah serampangan gitu ya. Baik, tapi maksudnya adalah ketika seorang sudah memenuhi adab-adab, syarat, rukun dari satu amal soleh atau satu ibadah tertentu. Kemudian yang tidak kalah penting dalam melakukan ibadah tadi adalah dia memberikan space atau menaruh husnuzan yang besar bahwa Allah akan menerima amal. Ya. Karena Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Yang datang dengan kebaikan atau beramal soleh, satu kebaikan hasanah, maka Allah mampu melipat gandakan. Itu kan Allah secara langsung spesifik nyebut, ya, Allah melipat gandakan. Maka ketika kita beramal, yakin juga gitu, Allah pasti melipat gandakan ini. Toh Allah yang sudah ngomong sendiri, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Maka ketika kita beramal soleh, kita yakin bahwa Allah akan menerima balasan atau Allah akan menerima amal kita, sekaligus memberikan balasan untuk amal soleh kita. Karena tadi Allah yang bilang sendiri, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha melipat gandakan, terserah. Ya. Sebagian ulama mengatakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Nah, kalau kita yakin Allah sudah mengatakan dengan jelas seperti itu, maka dalam saat kondisi kita beramal saleh, kita yakin bahwa Allah akan menerima, kita menaruh husnuzan bahwa Allah akan melipat gandakan sekaligus amal saleh yang kita lakukan. Kemudian hal yang ketiga, apa yang harus atau kondisi apa yang harusnya kita, kalau tadi amal soleh secara umum, maka yang nomor 3 ini Bapak-Bapak sekalian adalah ketika seseorang berinfak. Ketika seseorang berinfak, bersedekah, maka husnuzan itu harus juga hadir di situ. Kita tahu lah banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang
dalam tanda kutip mengiming-imingi kita kebaikan. Dan memang agama ini isinya juga salah satu iming-imingin, Pak. Jadi makanya kalau saya kurang setuju dengan kalimat jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kamu masih mau beribadah kepada Allah? Nah, ngapain begitu berandai-andai? Orang surga udah diciptain, orang neraka juga sudah diciptain. Sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis itu banyak isinya iming-imingan, Pak. Dalam bahasa ilmunya namanya at-targhib. Sebagaimana juga ada bagian ancaman gitu. Namanya at-tarhib. Para ulama menaruh bab khusus dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, beliau menaruh satu bab khusus di bagian akhir dari kitab beliau itu, judulnya Bab At-Targhib wa Tarhib. Bab yang membahas tentang iming-iming amal soleh, kebaikan, balasan amal soleh, dan At-Tarhib, bab ancaman. Nah, seseorang nggak boleh terlalu baca sering targhib melupakan tarhib. Targhib pakai ghain, Pak. Targhib yang ini artinya iming-iming balasan dunia dan akhirat. At-tarhib pakai hak itu namanya ancaman. Nah, seorang mukmin itu harus balance, harus seimbang antara dua hal ini. Nggak boleh terlalu sering dengerin yang penting iming-imingan aja gitu. Sebagainya nggak boleh terlalu sering ditakut-takutin. Gitu. Makanya dia harus balance. Nah, di bab infak, di bab sedekah itu kan banyak sekali iming-imingannya. Betul ya, Pak ya? Bapak baca Al-Quran ada iming-imingan balasan amal soleh di akhirat, di dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil." Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu habbah, itu apa ya? Satu benih, satu biji. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Satu benih menumbuhkan 7 cabang. Gitu ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kan tentang infak. Allah menjanjikan kalau orang infak itu seperti dia menanam satu benih, tumbuh 7 cabang. Dari cabang yang 7 ini, setiap cabang ada 100. Itu kan artinya satu infak itu Allah ganti dengan berbagai macam kebaikan. Belum lagi yang lain-lain lah. Permisalan atau barang siapa yang ini. Itu kan isinya iming-imingan, Pak. Betul gak sih? Iya, itu namanya targhib. Seperti kita diajak untuk ayo beramal soleh. Dengan apa? Ini balasannya, ini dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita melakukan kemaksiatan, ini ancamannya, itu namanya tadi apa? At-tarhib. Maka di bab berinfak atau bersedekah itu perlu kita menaruh husnuzan di sisi. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, apapun min syai'un itu sesuatu yang tidak definitif, Pak. Apapun. Ustaz, saya punya kekuatan, bisa gak saya bersedekah dengan kekuatan saya? Bisa. Tapi biasanya kalau kalimat infak itu memang lebih spesifik ke harta, Pak. Beda dengan sedekah. Sedekah itu lebih luas lagi. Bisa ilmu, sedekah, kekuatan, bisa tuh. Tapi kalau infak itu biasanya spesifik dengan harta. Maksudnya ketika Allah berfirman tadi dalam surat Saba ayat 39, apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, Allah yang ganti. Nah, husnuzan kita ini udah
Lebih harusnya kita nggak perlu pakai husnuzon lagi nih, udah yakin aja gitu. Kenapa? Karena Allah yang bilang, fahuwa yukhlifu, Allah yang akan ganti. Kalau Allah yang ganti, kira-kira Pak, lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau Allah yang ganti, lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih banyak dan lebih baik biasanya. Makanya Pak, ungkapan jazakallah khairan itu jangan jadi formalitas doang sebenarnya. Jadi kalau ada orang nih ngucapin berbuat baik sama kita, atau kita telah berbuat baik kepada orang itu bilang jazakallah khairan atau jazakumullah khairan. Itu Pak, maknanya dalam itu, bukan sekedar formalitas lisan itu. Kenapa? Karena kalau Allah yang balas, biasanya lebih baik. Gitu kan? Jadi ungkapan jazakallah khairan itu bukan sekedar kalimat terima kasih di bahasa Arabin gitu. Ya kan? Kalimat jazakallah khairan itu bukan sekedar kalimat terima kasih di bahasa Arabin, enggak. Tapi lebih dari itu maknanya dalam. Karena apa? Kalau Allah yang balas, pasti lebih baik. Kalau apresiasi manusia pasti ada kurangnya. Ya kan? Pasti ada kurangnya. Kita minta apa? Diapresiasi sama atasan kita, pasti ada kurangnya itu. Maka ketika kalimat jazakallah khairan, semoga Allah balasmu dengan kebaikan, pasti balasan Allah lebih baik. Bukankah Allah sering memberikan balasan itu setimpal atau lebih baik, atau bahkan nggak sebanding sama sekali? Contohnya dalam hadis yang panjang, Rasul bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan atau memberikan kelapangan bagi seseorang yang sedang ditimpa bencana, ditimpa masalah di dunia, maka Allah akan lapangkan urusan dia di hari kiamat. Sekarang gini Pak, dunia sama akhirat apple to apple atau tidak? Tidak. Artinya kita melakukan hal yang sederhana di dunia, balasannya akhirat. Kan itu enggak setimpal. Tapi Allah yang balas. Lanjutan lagi hadis itu tadi. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan urusan dia di dunia plus akhirat. Tadi urusan dia di dunia aja pasti nggak setimpal nih kalau Allah yang balas, gitu ya. Kalau Allah yang beri, tambah lagi fid dunya wal akhirah. Sedangkan akhirat tuh udah nggak apple to apple sama dunia. Artinya Bapak-bapak, di bab tadi infak ya, kenapa kita perlu husnuzon? Apalagi Allah udah bilang fahuwa yukhlifu. Jadi kalau Bapak masukin kotak amal itu sambil taruh husnuzon, Allah akan terima ini, Allah akan ganti. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Toh kita mintanya sama Allah, bukan sama manusia, betul ya? Bukan ketika kita ngarep sama manusia itu malah salah. Gitu. Nggak apa-apa Pak, ngarep sebanyak-banyaknya pahala ganti dari Allah, terserah. Ustaz, apa itu nggak ikhlas? Kata siapa? Itu ikhlas plus berharap. Loh, bapak-bapak nanti kalau Ramadan berapa bulan lagi nih? Masya Allah kita udah mau ketemu Ramadan lagi. Bukankah hadis-hadis itu banyak tentang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban? Itu artinya apa ihtisab itu? Ihtisab itu artinya meminta pahala kepada Allah sebanyak-banyaknya. Udah capek nih Bapak puasa, udah capek nih Bapak qiyamul lail. Boleh gak minta sama Allah? Boleh. Ya Allah, ini kaki saya udah kram semua, tapi saya masih paksa untuk dia qiyamul lail di Ramadan. Ya Allah, berikan saya kemudahan, berikan saya balasan. Boleh gak kayak gitu? Boleh. Itu malah sering yang bagian yang sering dilupakan kita kalau kita selesai amal soleh. Bapak-bapak nih habis kerja, cari nafkah, cari karunia Allah di muka bumi ini, capek kan? Sangat capek. Pulang harus macet lagi, ya kan? Sampai rumah udah lelah sekali. Nah, di lelah itulah Bapak perlu ihtisab. Bapak perlu minta khusus sama Allah, ya Allah, atas semua lelah saya ini, ya Allah, berikan saya kemuliaan dunia dan akhirat.
Ya Allah, atas semua kelelahan saya ini berikan saya keberkahan dalam hidup. Ya Allah, atas semua lelah saya ini jaga keluarga saya dari segala hal-hal yang buruk. Boleh nggak? Boleh. Ya, baik. Jadi yang ketiga tadi, husnuzan diperlukan ketika kita bersedekah, berinfak. Ya. Selanjutnya ketika bertaubat. Yang nomor 4, nomor selanjutnya kita perlu husnuzan ketika ditaubat kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah yang mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Allah yang bilang dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kita semua yang para pendosa ini, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dosa isinya, Pak. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau menghadap kepadaku, datang kepadaku dengan tanpa membuat kesyirikan sekecil apapun. Kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu, aku akan bawakan sepenuh bumi isinya ampunan. Berarti kan impas gitu ya. Impas tuh, bapak-bapak paham kan makna impas? Apa sih bahasa yang gitu? Kosong-kosong gitu. Impas tuh gimana sih impas itu? Kalau kita datang dengan sepenuh bumi isinya salah, dosa, maksiat. Terus kita datang kepada Allah nggak berbuat syirik apapun, nggak menyembah kuburan, nggak minta ke apa-apa segala macam. Allah akan datang sepenuh bumi juga isinya ampunan. Berarti kan kalau ini ditambahin impas gitu. Nah, itu kondisi ketika kita bertaubat. Hadirkan dalam diri kita tuh husnuzan bahwa Allah tuh yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Ghaffar, Allah yang Tawwab. Itu dihadirkan. Bukan ketika kita mau taubat yang dihadirkan malah, waduh Allah ancamannya, aduh. Bukan masalah, Ustaz, kalau kayak gitu berarti saya menyampingkan sifat Allah yang lain. Tidak. Kalau kita kan mau bertaubat, kita sangat berharap ampunan Allah. Maka yang ditebalkan itu asma Allah yang lain gitu. Sebagaimana kalau kita sebelum melakukan perbuatan dosa, maka yang harus dihadirkan itu asma Allah yang lain. Allah itu Maha Pendendam, Allah itu Maha Membalas. Itu harusnya sebelum kejadian. Paham nggak maksud saya, Pak? Jadi kalau ketika sudah kita berdosa, udah kadung jatuh ke dalam dosa, terus kita ingin taubat, maka yang ditebalkan itu husnuzan. Berarti tentang apa? Allah Maha menerima taubat, Allah Maha Ghaffar, bukan malah sebaliknya. Allah Maha Zul Jalali Intiqam. Allah tuh Maha Pendendam, membalas gitu. Syadidul Iqab. Menurut saya salah dan kurang tepat. Hadirnya asma Allah yang lain tadi itu dihadirkan ketika sebelum melakukan. Contoh nih, ada orang mau nyogok bapak-bapak di satu proyek atau apa. Itu yang dihadirkan tuh, aduh kalau saya iyain Allah tuh Maha Pendendam, Allah Maha Membalas, Allah tuh hukumannya pedih, saya nggak jadi. Nah ini yang benar. Tapi ketika kita sudah jatuh ke dosa, maka yang ditebalkan adalah asma Allah yang lain. Allah Maha menerima taubat. Jangan malah pesimis. Dia mau taubat tapi aduh gimana? Tapi Allah Maha Pendendam nih. Apakah akhirnya nggak jadi taubat dia? Boro-boro mau diterima, boro-boro mau husnuzan. Orang dia sudah menghadirkan terlebih dahulu mindsetnya adalah Allah tuh begini dan begitu. Ya maka ketika taubat itu juga salah satu yang ditebalkan tuh husnuzannya, bahwa Allah akan menerima taubat. Kenapa, Pak? Kalau kita malah sedang ingin bertaubat, mengakui kesalahan kita, tapi kita malah fokusnya ke nama Allah yang lain, itu bisa jadi setan bisikin itu. Kamu nih, ya kan, ntar aja salah lagi. Itu bisa jadi setan. Makanya ketika taubat tadi Allah yang bilang, wahai anak Adam, kalau kamu datang dengan sepenuh bumi, dosa semua isinya itu,
kemudian kamu tidak berbuat kesyirikan dan lain sebagainya, aku akan datang dengan sepenuh bumi juga isinya ampunan. Nah, maka husnuzan dalam kondisi atau di saat kita sedang bertaubat meminta ampun kepada Allah itu sangat dibutuhkan. Sebagaimana kisah 100 orang yang ngebunuh seseorang yang membunuh 100 orang itu kan, Pak. Bapak tahu kisah itu. Ketika dia udah 99, dia datang ke orang yang, wah kamu mah nggak diampuni dosa kamu dulu. Dibunuh juga jadi 100. Ketika itu, coba kalau dijawab dengan husnuzan, kamu dosa sebanyak itu, kok bisa gitu ya? Tapi kalau dia husnuzan atau diberikan atau diajarkan kepada dia husnuzan, maka yang ada adalah kebaikan. Dan insya Allah Allah akan terima taubatnya. Baik, juga termasuk ketika seseorang sedang mencari rezeki, itu juga perlu husnuzan sama Allah. Ya, karena Allah juga secara jelas, secara spesifik bilang dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan sebagainya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Atau Allah akan cukupkan dia. Sebagaimana hadis seekor burung yang pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dengan perut penuh, ya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi, seandainya kalian benar-benar bertawakal, berhusnuzan kepada Allah, maka kalian akan seperti burung itu yang pergi berangkat dari sarangnya dengan kondisi perutnya tidak ada apa-apa, kosong, wa taruhu bitanan, dan pulang dari sana dengan membawa kondisi perutnya kenyang. Juga diantaranya Bapak-bapak sekalian ketika menghadapi musibah. Nah, ini yang saya tadi di awal muqaddimahi, bahwa husnuzan sangat juga diharapkan di kondisi-kondisi seperti ini. Ketika sedang musibah, sedang dalam kesempitan, dalam krisis, dalam kesusahan hidup, ya. Karena husnuzan itu melapangkan dan insya Allah memberikan jalan keluar, ya, daripada dia menyalahkan keadaan, ya. Mungkin di kacamata manusia ini bencana, bisa jadi di kacamata Allah ini sebuah bersih-bersih dari orang-orang yang kelihatan keburukannya setelah ini, ya kan? Maka kita husnuzan aja, Allah akan apa. Karena di kacamata manusia itu terbatas. Gimana kalau kita husnuzan sama Allah? Ya. Baru kita bilang qadarullah ma syaa fa'al, terserah Allah. Tapi kita tidak juga menafikan ulah tangan manusia itu sendiri. Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah itu turun menimpa kalian itu gara-gara sebab tangan kalian sendiri. Lihat ayat selanjutnya, wa ya'fu an katsir. Dan Allah mengampuni banyak. Dengan musibah Allah banyak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan sekaligus menjadi evaluasi bersama. Tadi saya bilang, saya nggak mau menyalahkan siapapun. Meskipun ada yang salah, ada pasti. Tapi saya mau coba lebih dalam lagi. Jangan-jangan gara-gara tadi kurikulum pendidikan kita yang salah. Kita diajari di sekolah ini hubungan kita sama alam tuh apa sih? Hubungan kita dengan alam semesta apa? Padahal kita hidup sekian tahun, sekian lama gitu. Ya. Baik, sehingga di musibah seperti ini tadi perlu banget sangat husnuzan. Tadi Nabi Musa itu sempit udah terhimpit itu. Yang bersamanya aja udah nggak dukung sama sekali.
Yang bersama Nabi Musa bilang enggak. Kita akan ditangkap oleh Firaun. Kita akan dibunuh oleh Firaun. Tapi Musa bilang kalla. Kalla itu Pak, kali di Quran itu kalimat yang untuk menafikan semuanya. Sebelumnya. Anggapan-anggapan sebelumnya itu dinafikan dengan kalimat kalla. Ya, dan itu lebih berat dari bobotnya, lebih berat dari sekedar la. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sungguh sekali-kali tidak, kira-kira gitulah. Mana kalla kalau di bahasa Indonesia kan. Sekali-kali tidak begitu. Apa yang kalian khawatirkan tidak benar gitu. Kira-kira Musa akan mengatakan seperti itu. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Itulah husnuzan. Ketika kita terhimpit, ketika kita mungkin tidak akan ada jalan keluar setelah itu, tapi Allah sediakan. Baik, terakhir Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa sih manfaat atau buah dari husnuzan itu kepada Allah? Pertama, husnuzan itu menghasilkan atau membantu kita menuju kesempurnaan iman. Karena tadi saya bilang itu adalah amalan hati dan itu adalah amalan orang-orang munafik dicela oleh Allah dengan suudzonnya kepada Allah. Dalam surat Al-Fath Allah berfirman ayat 6, adz-dzannina billahi dzanna saw. Orang-orang munafik itu mereka diuji imannya dengan apa? Dengan mereka selalu berprasangka buruk sama Allah. Adapun orang-orang beriman, Allah mengatakan, "Fama dzannukum bi rabbil alamin." Bagaimana prasangkamu kepada Rabb semesta alam? Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rabbana ma dzananna bika ila khair." Wahai Tuhan kami, wahai Allah, kami tidak pernah berprasangka kepadamu melainkan yang baik-baik saja. Jadi ini pembeda juga antara keimanan seorang mukmin sejati dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka selalu menaruh prasangka buruk kepada Allah. Adz-dzannina billahi adz-dzanna saw. Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim sampai akhir ayat. Baik, yang selanjutnya Allah mengampuni dan memaafkan dosa seseorang sebab husnuzan. Ada salah seorang hamba yang saleh namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pernah mengungkap atau berkata, aku datang membawa banyak dosa kepada Allah. Tetapi atau namun Allah menghapusnya karena husnuzanku kepadanya. Jadi dosa sebanyak apapun, masa lalu kita sekelam apapun, kalau kita menaruh husnuzan kepada Allah, Allah akan ampuni. Dan husnuzan itu juga bagian dari sebuah ibadah, dari ibadah hati terlebih khusus. Dia yang akan juga diganjar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu mungkin Bapak-bapak yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang husnuzan. Bagaimana kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Bagaimana setiap keadaan, setiap kondisi yang kita alami dalam hidup kita itu perlunya kita arahkan kepada husnuzan agar tidak ada sekecil apapun ruang dalam diri kita untuk berprasangka yang buruk kepada Allah. Dan itu adalah sebuah hal yang orang-orang munafik diuji oleh Allah dengan hal itu, yaitu prasangka buruk terus-menerus kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga kita bisa terus meningkatkan keimanan kita, di antaranya dengan terus berprasangka baik kepada Allah dengan apapun yang kita rasakan atau yang menimpa kita hari ini, atau yang kita rasakan atau kita alami, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kuat imannya, kuat akidahnya, dan kuat keyakinannya dan prasangkanya kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dominan antara ridho Allah dengan pahala, atau kita menunggu yang penting ridho Allah terus kita pahala Allah Maha mengetahui. Jadi mana yang harus dominan antara ridho Allah dan pahala dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Pertama, terima kasih pertanyaannya. Yang harus ada dalam setiap amal soleh kita adalah ridhonya Allah. Karena pahala tergantung Allah mau mengajarnya. Contohnya gini ya. Memang Allah mengatakan barang siapa yang seperti ini dia akan seperti ini. Hadis-hadis juga baik seperti itu. Tapi kalau Allah ridho, Allah bisa datangkan yang lebih baik dari itu. Yang lebih banyak dari yang dijanjikan oleh Allah. Tapi intinya kalau ditanya lebih dominan sebenarnya dua hal ini saling berjalan bersamaan. Karena saat kita melakukan amal soleh itu pastinya kita akan sedang mencari ridho Allah, sekaligus mendapatkan balasan. Kalau kita mau coba bedah hadis yang man shoma atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu sejatinya itu sedang mengarah kepada itu. Imanan, seseorang itu berpuasa atau qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan itu karena iman. Iman itu menuntun kita kepada ridho. Dan ihtisab itu mengharap pahala. Sekalipun katakan tadi, mana yang harus lebih dominan? Saya akan lebih katakan ridho. Tapi dua hal ini berjalan bersama. Tapi kadang ya tadi, kalau Allah mau balas dengan yang lebih baik, kita terserah Allah. Kalau Allah ridho gitu ya. Kalau Allah ridho itu semuanya apapun bisa diberikan dengan lebih baik. Namanya orang ridho. Kalau kita aja nih, kita ridho sama anak kita gitu. Ridho itu artinya kita puas dengan apa yang anak-anak kerjakan gitu ya. Yang sebelumnya kita juga sudah menjanjikan sesuatu kepada si anak tadi. Misalkan kalau si anak ini pencapaiannya, rankingnya, nilai akademisinya baik misalkan, kamu akan ayah belikan ini dan itu. Ternyata apa yang kita minta lebih dari apa yang kita minta. Apalagi dia datang dengan kebaikan-kebaikan yang lain selain nilai akademis. Kita artinya menjadi kita ridho, hati kita ridho. Sehingga apa yang kita janjikan itu bahkan kita berharap kita akan kasih lebih kepada si anak tadi jika kita ridho. Dan Allah lebih dari itu pasti. Ya. Makanya tadi ada ayat-ayat yang juga mengatakan Allah itu melipat gandakan terserah Allah. Dan Allah itu pasti akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Apalagi kalau Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Di dalam setiap bencana atau musibah sering kita mendengar perkataan oh itu karena marah kepada kita, atau oh itu ujian Allah kepada kita dan sebagainya. Maka itu kata-kata itu merupakan seuzon kepada Allah atau bukan? Iya, terima kasih Pak. Jadi ada hal-hal yang disebut dalam Al-Quran diantaranya sebagai ujian atau musibah yang memang tidak melulu maknanya adalah kemarahan. Meskipun saya lupa ayatnya, ada satu ayat saya lupa di Quran itu yang menjelaskan bahwa kalau salah satu musibah itu adalah kemurkaan. Saya lupa ayatnya. Kemudian tapi tidak semua musibah itu adalah bentuk murka Allah kepada seseorang atau kepada seorang atau sebuah kaum atau manusia. Dan apakah kalau kita mengatakan ini musibah, lantas kita berseuzon kepada Allah, ini musibah karena Allah marah,
Apakah ungkapan kita mengatakan ini Allah marah sama kita, apakah itu bentuk suudzon? Tidak selalu. Tidak selalu. Dan tidak selalu berarti ini kalau marah nih sama kita. Ya kan? Itu artinya kita menuduh Allah sebagai pemarah gitu. Itu tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena di banyak ayat-ayat yang lain musibah datang itu sebagai tadi filter Allah menyaring orang-orang liya'lamal ladzina, saya lupa ayatnya, untuk Allah tahu gitu ya, mana yang benar imannya, mana yang kurang benar imannya, mana yang jujur imannya, mana yang kurang jujur imannya. Sehingga kalimat ini pasti Allah murka ini, Allah ini. Kenapa kita nggak mengartikan kemurkaan Allah itu juga datang kepada kita dalam bentuk yang lain? Contohnya, kita dibuat oleh Allah malas ibadah gitu. Kenapa nggak itu kita artikan juga sebagai apa? Ini pasti Allah lagi marah sama kita. Kenapa selalu murka Allah itu dikaitkan dengan musibah besar, bencana alam, maksud saya gitu. Padahal kemurkaan Allah dalam bentuk yang lain bisa. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Misalkan kayak gitu. Allah di Quran tuh Pak ada kalimat-kalimat yang jelas maknanya murka atau marah. Ya, kalimat ghadiba, la'ana itu misalkan. Dan itu enggak selalu musibah bencana alam. Bisa jadi karena pelanggaran-pelanggaran orang melakukan ini, orang melakukan itu. Kenapa itu enggak kita anggap sebagai juga kemurkaan? Dan kenapa selalu kita kaitkan kemurkaan itu hanya kepada bencana alam dan sebagainya? Ya. Jadi menurut saya tidak, wallahu a'lam, tidak mesti kalimat ini Allah murka dan itu artinya suudzon. Dan karena kemurkaan Allah itu bentuknya enggak satu. Bentuknya tidak hanya bencana alam gitu. Yang akhirnya membuat orang-orang susah, enggak mesti itu kan. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam wa sa'at masira dan lain sebagainya. Karena bentuk kemurkaan Allah itu dalam bentuk yang lain, karena pelanggaran diri kita. Allah murka, tapi apakah Allah murka datangnya seperti itu doang? Enggak. Bisa bentuknya laknat, dijauhkan dia dari rahmat Allah semakin jauh, atau dibuat dia tidak, seseorang tadi jauh dari rahmat Allah. Karena laknat itu versusnya rahmat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian kemarahan Allah bentuknya dari sisi yang lain, yaitu dia disulitkan hidupnya, dan nggak mesti bencana kan? Nggak mesti bencana alam. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Ya, ya. Yang saya tanyakan adalah apakah infak yang kita infakkan itu semuanya mendapat pahala yang begitu, meskipun dalam penggunaannya beda-beda. Sebagai contoh, seseorang menginfakkan Al-Quran Ya. yang begitu banyak. Ada yang sudah dibuka dan dibaca, ada yang belum, dan bahkan ada yang masih baru sama sekali. Itu apakah nilai pahalanya sama? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Ada makna yang umum, maknanya adalah seseorang jika dia berinfak, berwakaf dan sebagainya, dia sudah diberikan pahala atas usaha dia mengeluarkan sebagian harta tersebut. Nanti makna khususnya tentang kebermanfaatan. Seberapa tepat, seberapa manfaat infak atau wakaf yang kita keluarkan tadi. Itu namanya ada makna khusus yang saya sebut.
Beda gak pahalanya? Pasti beda. Maksud saya gini, sekarang gini bapak-bapak, kalau ada orang, misalkan bapak-bapak punya kelebihan tanahnya bapak wakafkan di jalan Allah, sebidang tanah seluas misalkan 1000 meter persegi, bapak dapat pahala gak di sisi Allah? Dapat. Tapi argonya sudah berjalan belum itu? Tanah wakaf itu masih tanah kosong nih Pak, masih kebun doang, kebun kosong gitu. Beda ceritanya kalau bapak wakaf sekaligus apanya gitu, bangunannya, aktivitas santrinya, itu pahalanya berbeda tuh. Seperti Quran tadi, ada ada hadis riwayat Imam Tabrani kalau tidak salah ingat, tentang anjuran berwakaf Quran secara spesifik. Ketika kita berwakaf, itu aja sudah pahala. Nanti tinggal ketepatannya dan kebermanfaatannya dilihat, dan pasti melebihi pahala dari pahala awal. Yang tadi masih diplastikin, beda dengan yang sudah terbaca. Ya, beda sudah terbaca. Makanya dalam infak juga Bapak-bapak perlunya ketepatan dan strategi atau apa ya istilah. Kita perlu lihat mana yang lebih tepat nih kalau saya mau infakin. Karena kata Nabi ada 1 dinar yang lebih melesat daripada 10 dinar. Itu gara-gara apa? Gara-gara ikhlas, juga gara-gara tepat sasaran. Ya Pak ya, tepat sasaran. Jadi maknanya tadi ada umum, ada khusus. Mana umumnya tadi? Seseorang dengan mengeluarkan hartanya saja itu sudah diberikan pahala oleh Allah. Terlebih kalau dia yang pahala harta yang sudah diberikan itu dipakai di berbagai macam jenis kebaikan yang lain. Nah, itu artinya ada pahala tambahan lebih. Yang saya katakan dengan argonya sudah berjalan. Kalau orang mewakafkan masjid, apalagi mewakafkan sebidang tanah untuk sekolah, untuk kuburan kah atau apapun, motor kah, mobil kah yang diwakafkan, itu kan artinya sudah berjalan. Jadi pastinya ada tambahan pahala dan semoga ada tambahan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.